Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherly dari kelas MJ702 dengan NIM 240201020504 dari mata kuliah Perilaku Konsumen Digital dengan Ibu Ratih Anggoro Wilis, STMMCDMSCPUD. Hari ini saya akan memaparkan tentang analisis perilaku konsumen digital produk GL. Sebelum saya menjelaskan terkait analisis perilaku konsumen digital produk GHealth Snack, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu GHealth Snack dan produk-produk apa saja yang dijual oleh produk GHealth Snack. Yang pertama, GHealth Snack berasal dari ungkapan khas Sunda yaitu gehel pisan yang artinya pedas sekali. Nah, nama ini menjelaskan dan mencerminkan karakteristik produk GHealth yang terkenal dengan rasa pedasnya. GHealth Snack sendiri didirikan pada tahun 2017 dan ini merupakan brand cemilan lokal yang mengedepankan produk-produk cemilan. Khususnya ini sangat diminati oleh kaum muda-mudi. Produk andalan yang dijual dari GHealth Snack adalah milidi pedas, basrek, kripca, dan makaroni. Produk unggulan GHealth Snack. GHealth Snack memiliki 4 produk unggulan, yaitu milidi, kripca, basreng, dan makaroni. Di mana milidi sendiri merupakan cemilan khas Indonesia yang berbentuk seperti sapu lidi. Milidi ini bebas dari bahan pengawet, pewarna kimia, MSG, dan pemanis buatan. Memiliki berbagai variasi rasa, yaitu asin, pedas, pedas jeruk, rumput laut, coklat, jagung bakar, balado, kejo, dan rasa pedas ekstra, dan varian-varian buah. Nah, ukuran kemasannya ada ukuran 30 gram, 200 gram, 500 gram, dan 1 kilogram. Selanjutnya, keca atau keripik kaca memiliki bentuk pipih dan cenderung berwarna bening, terbuat dari singkong yang dikeringkan dan digoreng hingga renyah. Memiliki variasi rasa seperti pedas jeruk, pedas biasa, asin, jeruk, manis, dan manis pedas. Memiliki ukuran kemasan 66 gram, 125 gram, 500 gram, dan 1 kilogram. Selanjutnya, basreng. Basreng terbuat dari bakso ikan pilihan yang diiris tipis dan digoreng renyah. Memiliki tekstur yang garing dan nikmat. Variasinya pedas ciamik, pedas cikruk, pedas jeruk, gurih bumbu khas, di mana memiliki ukuran kemasan 100 gram, 200 gram, 500 gram, dan 1 kilogram. Selanjutnya makaroni. Cemilan makaroni berasal dari bahan berkualitas dengan variasi rasa yang populer, di mana memiliki tekstur renyah dengan bumbu yang gurih dan menempel di makaroni itu. Memiliki variasi rasa pedas, ekstra pedas, pedas jeruk, asin, jagung bakar, balado, dan sapi panggang. Ukuran kemasannya 100 gram, 200 gram, 500 gram, dan 1 kilogram. Selanjutnya, pemasaran. Pemasaran dari GHealth Snack memiliki berbagai strategi marketing, termasuk memanfaatkan platform digital, mulai dari BBM, Twitter, beralih ke endorsement influencer, pemasaran di marketplace seperti Shopee, TikTok, Tokopedia, Instagram, dan WhatsApp. Nah, dalam pemasaran penjualan, GHealth Snack memanfaatkan metode live seperti pada TikTok, Shopee, dan memposting secara rutin serta produk-produk pada akun Instagramnya. Kesadaran akan pentingnya personal branding GHealth Snack ini membuat berbagai konten menarik, terutama ini merupakan perubahan strategi pemasaran yang dilakukan saat pandemi COVID, seperti memanfaatkan influencer untuk melakukan promosi, dan hal ini terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan. Akun media sosial dan toko online resmi terdiri atas yang pertama, Instagram atau @GHealthSnack, yaitu akun utama dengan jumlah pengikut lebih dari 50.000 pengikut, dan merupakan media rutin yang digunakan untuk membagi konten, promosi, kolaborasi, dan informasi reseller. Yang kedua adalah Facebook atau GHealthSnack, merupakan halaman resmi berbasis di Tasikmalaya, Jawa Barat, menyediakan video promosi dan informasi produk serta kontak bisnis. Yang ketiga adalah TikTok atau @GHealthSnack, yaitu akun resmi untuk membagikan konten promosi produk. Penjualan produk dilakukan dengan melakukan TikTok Live. Kemudian yang keempat adalah Shopee atau GH Official Shop, toko online resmi ini dan sering melakukan promo produk seperti TikTok, yaitu dengan Shopee Live. Kemudian yang kelima adalah Lazada dan Tokopedia atau dengan nama GH Snack. Nah, ini merupakan toko online resmi dengan promo-promo diskon. Selanjutnya, aktivitas TikTok GHealth Snack. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, GHealth Snack itu memiliki TikTok dengan akun GHealth Snack. GHealth Snack sudah terdaftar di TikTok sejak 2 Juli 2020 dan memiliki popularitas yang tinggi, di mana memiliki jumlah pengikut sebanyak 482,7 ribu, jumlah like sebanyak 12,8 juta like, serta sudah pernah memposting video sebanyak 3.515 video. Kemudian, penjualan dilakukan secara live melalui TikTok Live dengan frekuensi live adalah 4 kali sehari, dikelola oleh tim GHealth secara bergantian dalam menjelaskan dan menawarkan produk. Adapun tujuan dari dilakukannya TikTok Live adalah untuk interaksi real time dan promosi produk untuk meningkatkan penjualan. Analisis live TikTok GHealth Snack. Kegiatan live TikTok dimulai pada pukul 8.30 WIB dilakukan oleh admin yang berbeda. Live TikTok yang dilakukan secara bergantian
dan dilakukan secara individu. Seperti gambar di samping, kegiatan live dilakukan pada pukul 8.44 WIB, 13.03 WIB, dan 15.57 WIB. Penerapan admin yang berbeda ini bertujuan agar terciptanya variasi interaksi antara admin dan penjual sehingga meningkatkan pemasaran produk. Yang pertama adalah analisis live TikTok yang dilakukan oleh admin A, di mana interaksi yang dilakukan dengan penonton sangat aktif, walaupun jumlah pengunjung yang datang hanya sekitaran 15-30 orang. Kemudian pengunjung juga sangat aktif bertanya terkait rasa, pedasan, dan variasi produk. Selain itu, admin juga mau mencoba produk untuk membuktikan kerenyahan produk yang dipasarkan. Kemudian, admin juga menjawab terkait biaya ongkos serta estimasi waktu pengiriman produk ke lokasi tujuan. Yang kedua adalah terkait engagement like versus penonton, di mana tingkat engagement pada saat live TikTok cenderung tinggi karena like sudah mencapai 1.200 dalam waktu sekitaran 1 jam dari waktu mulai live. Kemudian, etalase produk yang dipasarkan dalam kondisi ready dengan produk sale nomor 1 adalah Milady, nomor 2 adalah Kripca, dan nomor 3 adalah paket branding WeHealth. Sehingga hasil analisis yang saya dapat katakan adalah kegiatan live kali ini dapat dibilang sukses dan dapat dilihat dari jumlah penonton dan penjualan produk yang promo. Produk yang dijual juga sudah sangat banyak yang sold out. Hal ini didukung selama live streaming banyak transaksi check out yang menandakan terdapat penjualan pada kegiatan live. Selanjutnya adalah analisis live TikTok yang dilakukan terhadap admin B, di mana interaksi dengan penonton, pengunjung pada saat live berjumlah sekitaran 30-50 orang pada pukul 13. Kemudian banyak pengunjung yang melakukan check out juga, serta bertanya tentang variasi rasa. Selain itu, admin juga sering menyebutkan kata wow dan memberikan pujian kepada pembeli yang sudah check out. Kemudian, admin juga menjawab terkait estimasi waktu pengiriman produk ke lokasi tujuan. Selain itu, admin mau mencoba produk untuk membuktikan kerenyahan produk yang dipasarkan. Kemudian terkait engagement like versus penonton, tingkat engagement pada saat live cenderung tinggi karena pada saat waktu sekitar 15 menit saja sudah terdapat 450 like. Kemudian etalase produk yang dijualkan semuanya dalam kondisi ready, dengan produk yang terlaris adalah Milady, pakai bundling, dan gel bundling free parfum. Hasil analisis yang dapat saya sampaikan adalah kegiatan live kali ini dapat dibilang sukses. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penonton dan penjualan produk bundling dan free parfum. Kemudian promo bundling dan free parfum ini dalam waktu 40 menit sudah habis. Kemudian banyak transaksi check out dan komentar terkait produk yang sangat enak dan nagih menandakan engagement pada saat live ini sangat tinggi. Selanjutnya adalah analisis terhadap admin C, di mana interaksi dengan penonton. Walaupun pada saat pengunjung hanya sekitaran 10 orang, terdapat banyak komentar positif terkait produk yang dipasarkan, serta pengunjung melakukan check out agar kebagian produk. Admin juga selalu membacakan komentar serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengunjung, termasuk pertanyaan terkait tidak adanya gratis ongkir kepada calon pembeli. Kemudian yang kedua adalah engagement versus penonton, di mana tingkat engagement pada saat live cenderung tinggi karena live sudah mencapai 421 orang, walaupun pengunjung hanya berkisar 10 orang. Etalase produk di mana produk yang dijual juga dalam kondisi ready, dengan produk terlaris adalah Milady, Kripca, dan GHL varian baru. Hasil analisis yang dapat saya sampaikan adalah kegiatan live kali ini dapat dibilang sukses dan terlihat dari jumlah penonton dan penjualan barang promo. Kemudian produk Kripca dan Milady sudah sold out hanya dalam waktu 10 menit. Kemudian banyaknya komentar positif terkait produk yang enak dan nagih menandakan engagement pada saat live tinggi. Selanjutnya adalah komentar pada saat live TikTok, di mana dapat kita lihat pada slide banyak yang memberitahu terkait sudah check out, produknya enak, dan nagih. Jadi dapat kita lihat hasil analisisnya adalah di mana komentar pengunjung terkait rasa dan check out berulang karena nagih dengan rasa dari produk GHL. Kemudian, admin juga selalu membacakan komentar pada kolom chat dan ini memunculkan rasa dihargai dari pembeli dan interaksi dengan penonton menjadi berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah analisis konten TikTok GHL Snack. Konten yang paling populer pertama adalah konten Milady GHL Review Jujur dengan jumlah like 140.400 dengan total komentar 1.521 dan dipin oleh 17.500 pengguna, diteruskan oleh 7.900 pengguna, di mana konten tersebut menunjukkan kerenyahan dan melimpahnya bumbu pada snack GHL. Konten yang paling populer kedua adalah konten snack yang disukai oleh influencer kakak beradik, yaitu Fadli Faisal dan Fuji, dengan jumlah like 151.000, dengan total komentar 391 dan dipin oleh 8.517 pengguna, serta diteruskan oleh 597 pengguna. Konten ini menjelaskan bahwa influencer tersebut
memposting video tanpa endorse dan menyebabkan beberapa penonton tertarik dan bertanya atas variasi dan varian yang dikonsumsi oleh influencer tersebut. Kemudian, konten yang paling populer ketiga adalah konten bikin sendiri gampang dengan jumlah like 306,9 ribu, total komentar 1.221, dan dipin oleh 20,4 ribu pengguna, serta diteruskan oleh 2.643 pengguna. Konten tersebut menunjukkan proses produksi dari Snack GHL. Hasil analisis konten TikTok GHL Snack adalah tingginya jumlah penayangan ini dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang penasaran dengan review, proses produksi, dan tekstur dari produk GHL. Selain itu, peran dari influencer turut meningkatkan engagement rate, terbukti dengan adanya konsumen yang bertanya karena menonton postingan dari influencer. Selanjutnya adalah analisis data pada TikTok GL Snack. Dapat kita lihat engagement rate pada GL Snack adalah 3,4%, di mana engagement rate merupakan perbandingan antara jumlah interaksi dari komen, like, view, dengan jumlah followers atau pengikut. Data di atas didapat dari perhitungan website pada www.slice.id dengan hasil analisis dari 38 postingan terakhir, berupa data total viewer 27.650.524 viewers, total like 600.524 likes, dan total komen 3.247 komen. Selanjutnya adalah data statistik TikTok GHL Snack. Dapat dilihat pada slide, data statistik terdiri atas dua, yaitu data statistik jumlah like dan jumlah pengikut yang diperoleh setiap bulan. Data ini diperoleh dari hasil perhitungan pada website socialbreak.com. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat kita lihat, GHL Snack terbukti dapat memanfaatkan pemasaran secara digital seperti promosi produk melalui TikTok serta penjualan melalui live streaming TikTok. Hal ini juga memberikan promosi sekaligus interaksi dengan konsumen yang efektif. Dapat dilihat dari frekuensi pembelian barang, check out konsumen, serta banyaknya barang yang habis terjual setiap live streaming. Kemudian, kegiatan live streaming TikTok yang dilakukan secara rutin terbukti membuat eksistensi merek ini dapat terjaga, mengingat produk yang dijual memiliki saingan yang tidak sedikit. Live streaming TikTok juga menjadi sarana engagement yang kuat pada penjualan GH Snack karena terciptanya interaksi aktif penjual dengan konsumen. Pada pemanfaatan live streaming TikTok, engagement rate ini cenderung terhitung tinggi terutama pada produk milidi dan makaroni. Apabila kita bandingkan engagement secara total, dapat dikatakan bahwa produk ini memiliki nilai engagement yang rata-rata, yaitu di angka 3,4, dan engagement pada saat live TikTok dapat dikatakan cukup besar. Terlihat dari jumlah chat yang diterima saat live pun cukup sering apabila dibandingkan dengan jumlah penonton yang berkisaran puluhan penonton. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa engagement keseluruhan postingan di TikTok tidak berhubungan langsung dengan penjualan, namun engagement rate tinggi saat live streaming, TikTok tidak dapat berpengaruh positif dalam penjualan produk. Baik, selanjutnya adalah saran strategis di mana dari hasil analisis GHL Snack dapat dikatakan bahwa penjual telah mengikuti tren yang terjadi, di mana penjual mengikuti pergeseran penjualan dari metode tradisional menjadi penjualan online. Hal ini pun merupakan respon dari kejadian yang tidak dapat kita lawan dan sangat direspon baik oleh GHL Snack. Untuk dapat meningkatkan engagement rate dari penjualan, GHL Snack dapat memberikan promo dan variasi produk. Selain itu, tampilan live streaming agar dikembangkan lagi untuk menjadi lebih menarik serta penggunaan influencer sebagai pendongkrak jumlah engagement rate saat live streaming. Hal ini dapat menjadi suatu solusi bagi GH Snack mengingat tingkat engagement rate saat live streaming berpengaruh secara langsung kepada penjualan produk. Penutup, dalam zaman yang serba digital ini, seperti sekarang ini, penjualan tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, tapi penjualan harus dilakukan mengikuti pergantian di mana generasi milenial dan generasi Z yang saat ini merupakan konsumen dalam jumlah terbesar yang menyukai pemberian secara daring dan online. Nah, hal ini tercermin dari produk snack yang dijual oleh Greyhound Snack. Pergeseran perilaku konsumen dengan pemanfaatan digital harus disikapi dengan cerdas oleh penjual apabila penjual masih ingin mempertahankan eksistensi produknya. Penutup, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan dan perkataan. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di lain waktu.